Memang di zaman ini berbagai macam media mudah sekali untuk kita akses, sehingga penyebaran berita itu sangat mudah sekali. Mungkin dalam sedetik atau semenit atau 2 menit atau bahkan beberapa menit, khabar yang kita upload ke internet sudah menyebar ke seluruh dunia. Dan ini subhanallah sesuatu yang di sana terkadang ada manfaat dan di sana terkadang banyak mudarat. Dan tentunya seorang talibul ilm, kita sebagai para penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala harus mempunyai sikap yang beda dengan orang-orang awam di dalam terutama masalah talaqil khabar, yang menerima khabar, demikian pula dalam menyampaikan khabar. Jangan sampai kita sebagai talabatul ilm sama dengan orang-orang awam dan mudah terpengaruh oleh akhbar, kabar-kabar yang berseliweran sana sini. Kenapa? Karena kita sudah belajar Al-Quran, kita sudah belajar hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran sudah memberikan kepada kita patokan-patokan yang jelas, batasan-batasan yang tegas, bagaimana di dalam menyampaikan akhbar, berita yang sampai ke telinga kita. Ada 2 ayat yang menjadi patokan di dalam masalah, yaitu nasrul akhbar. Yang pertama yaitu surat Al-Hujurat ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seseorang fasik dengan membawa berita, fatabayyanu, maka periksalah dulu dengan teliti. Antusibu qauman bijahalah, supaya kamu tidak menuduh suatu kaum dengan kebodohan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, lalu kalian pun menyesali terhadap apa yang kalian lakukan. Dan sebab daripada turunnya ayat ini masyhur, insyaallah antum semua sudah ketahui, di mana Rasulullah SAW mengirim seorang laki-laki yang bernama Al-Walid bin Uqbah kepada Bani Mustaliq untuk mengambil zakat mereka. Akan tetapi di tengah jalan Al-Walid bin Uqbah ada prasangkaan buruk, yang kemudian dia pun mengambil keputusan untuk pulang kembali ke kota Madinah. Prasangkaan itu dia menganggap atau menyangka bahwa ia akan dibunuh oleh mereka. Lalu kemudian ia pulang ke Rasulullah. Lalu ia pun menyebutkan bahwa orang-orang Banu Mustaliq ingin membunuh dia, yang membuat Rasulullah SAW marah sekali. Bahkan Rasulullah SAW ingin untuk mengirim pasukan. Akan tetapi kemudian ketika Banu Mustaliq melihat mengapa utusan Rasulullah belum datang juga, mereka segera mengirimkan utusan ke kota Madinah. Dan kemudian dalam kisah tersebut, setelah itu Allah menyebutkan menurunkan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik membawa berita, fatabayyanu, maka periksalah dulu dengan teliti. Adapun ayat yang kedua itu dalam surat An-Nisa ayat 83, Allah Ta'ala berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumu syaitana illa qalila. Apabila datang kepada mereka perkara dari keamanan atau ketakutan, adha'u bih, segera mereka sebarkan berita itu. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum, andaikan mereka kembalikan dulu berita tersebut kepada Rasul dan kepada ulil amri, di sini maksudnya para ulama,
di antara mereka la'alimahul ladzina yastanbitunahu minhum, tentu akan mengetahui orang-orang yang bisa beristimbat di antara mereka apakah kabar itu berhak untuk disebarkan atau tidak. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuh, kalau bukan karena karunia Allah kepada kalian dan rahmatnya, lattaba'tumus syaitana illa qalila, tentu kalian akan mengikuti setan kecuali sedikit saja.